Jadi ada alternatif selain PSBB, ada PKM di Jawa Tengah, ada PSBR di Maluku Tengah, dan Merdesa di Bantul, Yogyakarta. Kita langsung ke Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo yang terhormat. Pada banyak rapat akhir-akhir ini tentang evaluasi PSBB, terutama di tingkat provinsi, kami tidak menemukan Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi PSBB-nya. Ya, secara provinsi ya, ada satu kota di Jawa Tengah, tapi secara provinsi tidak masuk ke dalam daftar provinsi yang menerapkan PSBB. Ada apa Pak di Jawa Tengah tidak ada PSBB? Ya nggak ada apa-apa, biasa saja. Sebenarnya PSBB, pembatasan kegiatan masyarakat, PKM, atau tidak ada apa-apa pun, sebenarnya yang dibutuhkan hari ini bagaimana literasi cukup tentang COVID. Bagaimana sikap masyarakat bisa berubah, caranya macam-macam. Memang ada dua, satu kita melakukan pendekatan kepada mereka secara persuasif, edukatif. Yang kedua, kalau tidak bisa, maka kita menggunakan regulasi. Maka regulasi ini sebagai tools untuk social re-engineering. Sebenarnya itu aja. Ini by teori. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, siapa mau PSBB ngacung? Saya bilang begitu. Ini Wonosobo ini kayaknya pengen PSBB. Wonosobo karena tiba-tiba terjadi peningkatan cukup tinggi karena persebaran dari alumni Goa, ya. Dan ternyata ini juga menjangkiti yang ada di Purworejo. Terus kemudian kita melihat sekitar Temanggung, Brebes, dan sebagainya. Nah, dengan posisi seperti ini, kalau kami sebenarnya tidak pada pilihan mau apa, tapi pemerintah dan masyarakat kita minta, mari kita sikapi semuanya dengan segala kreativitas. Intinya satu, selalu pakai masker, intinya jaga jarak, intinya sering cuci tangan pakai sabun, intinya harus imun, sehat, gitu kan. Intinya itu. Nah, pertanyaannya bisa nggak sampai di sana? Maka silatnya macam-macam. Karena ini kita tidak hanya berbicara sisi kesehatan atau kuratifnya saja, tapi preventif promotifnya kan juga harus dilakukan nih. Masyarakat ngerti apa enggak, ngeyel apa enggak. Ya kita sudah belajar sih dari banyak tempat. Kalaulah kemudian PSBB itu menjadi cara baik, saya menawarkan pada kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk menyampaikan. Hanya selalu saya minta untuk menghitung beberapa aspek yang ada di sekitarnya, terutama satu aspek sosial. Orang di rumah, mereka work from home, stay at home, terus kemudian tidak bekerja itu juga kelenger dia, bosan, jelek gitu kan. Guru-guru juga ngasih PR-nya kebanyakan, muridnya stres, orang tuanya ikut stres karena pelajarannya lebih susah dari yang dibayangkan orang tuanya. Ini akses yang muncul. Terus kemudian kita juga nemui kalau kemudian di rumah, posisinya seperti apa? Tadi saya sudah ngobrol sama Mas Wahyudi, ini Pak Kades yang hebat ini ternyata. Nah, kemudian pengalamannya sangat bagus. Nah, sejauh mana kemudian keterlibatan masyarakat mau berpartisipasi aktif begitu? Ada kepedulian, ada awareness yang muncul. Nah, kalau kemudian prasyarat ini baik, kita sebenarnya nggak perlu apa-apa, udah jalan aja, sehingga regulasinya longgar. Tapi karena tidak, maka dilakukan. Nah ini contoh nih. Kota Tegal kemudian panik. Karena panik langsung bicara sebelum ada aturan PSBB. Lockdown gitu. Turunlah sampai tingkat kampung. Tulisannya lockdown gitu. Ada download gitu macam-macam. Pokoknya tulisannya asal bahasa Inggris saja lah. Intinya pokoknya dipageri. Intinya gitu. Ternyata lockdown itu dipageri, semua nggak boleh gerak. Nah, ini kulturalnya begitu yang terjadi. Terus kemudian kita melihat pengalaman Semarang Kota. Begitu terjadi peningkatan, saya kumpulkan se-Semarang Raya. Setelah kota Semarang Raya, ada Kendal, ada Solo Tiga, Kabupaten Semarang, Gerobokan. Yuk, Bapak Ibu, Demak. Ini kondisinya seperti ini, Anda mau apa? Kalau Anda kemudian tidak melakukan tindakan luar biasa, ini membahayakan. Langsung akhirnya semua menghitung. Oh iya ya, kalau PSBB situasi seperti ini, maka politik anggaran, logistik, keamanan, transportasi, semua dihitung betul. Jangan sampai ada problem-problem yang nanti muncul. Ini sebenarnya antisipasi. Akhirnya, ya sudah Pak, kalau gitu saya ambil pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM aja. Nah, ini PKM khas ya, Jawa Tengah Pak ya? Ya. Atau barangkali yang di Banyumas, akhirnya malah dia buat perda. Nah, Bupati Banyumas ini keren, setiap malam, setiap siang dia keliling terus. Maka kehadiran pemimpin untuk melakukan kontrol sebenarnya, Mas.
Kontrol jauh lebih baik. Mau PSBB boleh, mau pembatasan kegiatan masyarakat boleh, mau tidak boleh. Tapi harus ada membangun kesadaran bersama. Sebenarnya kuncinya ada di sana.